Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan seluruh Waalaikumsalam. tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan ke-9 ya, 9 atau 10. Jadi ini Udah sudah awal cerita di awal. di pertengahan Udah awal perkuliahan. cerita di awal. Udah siap nih kamu? Hah? Udah. Baik, nah kita sudah di pertengahan perkuliahan ya. Dan ada beberapa hal mungkin yang akan kita evaluasi terkait dengan pelaksanaan perkuliahan yang sudah kita lakukan. Nah, yang pertama terkait dengan review dari jurnal penelitian, kita sudah melewati 3 tugas ya. Jadi tugas pertama mereview 1 jurnal penelitian dengan dengan menggunakan aplikasi Xmind. Kemudian yang kedua mereview 3 jurnal penelitian. Lalu yang terakhir, yang ketiga maksudnya, kita juga mereview 1 jurnal penelitian menggunakan Xmind. Ya. Nah, mungkin saya mau evaluasi di jurnal yang ketiga ini, kemudian saya sudah periksa ya. Jadi mungkin ada yang dapat topik mengenai atau judul penelitian mengenai ini, sebentar saya lihat dulu judul penelitiannya kemarin. Nah, mungkin ada yang dapat topik tentang ini kemarin ya. Smart Agriculture System Using IoT Teknologi ya. Ada 3 kelompok ya yang dapat. Nah, jadi ini sepertinya jurnalnya ini keliru bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi banyak yang salah dalam penulisan ininya ya, penulisan bahasa Inggrisnya. Dan saya baru tahunya kenapa ini keliru pada saat saya memeriksa 3 tugas yang sudah ditulis. Jadi ada 1 kelompok ya, itu menulis tugasnya itu menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, saya awalnya berpikir bahwa mungkin kelompok ini menulis bahasa Inggris ya setelah dilakukan paraphrasing ya. Kemudian saya baca di aplikasi Xmind-nya itu ya, bagaimana dia menuliskan ringkasan, tapi saya tidak memahami apa yang ditulis. Nah, dari situ baru saya melihat, ini coba saya refer kembali ke tulisan aslinya. Nah, baru terlihat di sini ya, ini setelah dibaca, dari abstraknya saja sudah terlihat misalnya beberapa yang salah penulisannya. Kemudian saya periksa lagi 2 kelompok lagi ya. 2 kelompok lagi ternyata juga menerjemahkan juga mungkin bingung ya mau menerjemahkan atau membuat ringkasannya. Ya, karena memang bahasa Inggrisnya ini kurang kurang bagus strukturnya. Nah, jadi ini bisa jadi bahan apa bagi kita ya, bahan pelajaran ya, bahwa jurnal internasional pun ya, itu ada juga yang sifatnya asal-asalan ya, atau disebut abal-abal. Ini salah satu ya, salah satunya. Padahal kalau kita telusuri jurnal ini ya,
Jadi saya coba telusuri jurnal ini. Pada waktu mengambil ini sudah terindeks ya di Scopus dengan kuartil 4. Artinya ya, walaupun dia masuk kuartil 4, kuartil yang paling bawah ya, tapi sudah diakui di diindeks oleh mesinnya Elsevier. Ya, artinya sudah masuklah level jurnal internasional begitu. Nah, tapi ya ini mungkin ada permasalahan di sini. Saya baru lihat juga ini masuk di Scopus kuartil 4 pada tahun 2019 ya. Nah, mungkin kalau kita lihat nanti di tahun 2021 ya, itu mungkin jurnal ini mungkin tidak ada lagi karena memang mungkin setelah dideteksi ya, ini mungkin jurnalnya tidak bagus ya. Jadi mungkin saja di tahun 2021 ini jurnal internasional jurnal ini ya, yang ini Recent Technology and Engineering IJRTE ini mungkin tidak masuk lagi dalam indeks dari Elsevier yaitu Scopus. Nah, jadi ini menjadi bahan pelajaran kita juga ya, bahwa tidak semua jurnal internasional itu penulisannya bagus ya, dan ada juga yang jurnal internasional yang asal-asalan ditulis seperti ini. Ya, ini jadi bahan pelajaran juga baik bagi saya ya, bagi saya dan juga bagi Anda nanti kalau melakukan mencari referensi ya, menggunakan jurnal internasional. Jadi tolong dilihat juga jurnal yang akan di-refer itu ya, itu apakah sudah bisa dipahami ya atau tidak. Ya. Nah, mungkin paling mudah ya untuk memahami bagaimana cara memahami bahasa Inggrisnya ini ya, mungkin diambil dulu abstraknya, kemudian coba terjemahkan di Google Translate ya. Nah, ini cukup membantu ya, Google Translate cukup membantu ya. Karena kalau ini kita ambil yang abstrak ini contohnya, lalu kita coba terjemahkan di Google Translate, memang hasil terjemahnya juga kacau balau. Ya. Nah, jadi ini jadi bahan kita ya, bahan pelajaran bagi kita. Tapi ada bagusnya juga ya, jadi saya juga dapat pelajaran, oh ternyata ini ya, ternyata juga jurnal internasional itu tidak semuanya bagus, ada juga yang abal-abal ya. Selama ini baru saya dengar saja, tapi ternyata ini saya dapatkan kenyataannya seperti saat ini. Ya. Nah, itu yang evaluasi pertama terhadap tugas yang ketiga kemarin. Nah, kemudian untuk hari ini ya, kita akan mempelajari tentang desain penelitian. Nah, di pertemuan sebelumnya, sebelum UTS kemarin, saya sudah sampaikan bahwa desain penelitian ini saya akan berikan videonya. Ya. Jadi tahun lalu sudah direkam videonya, nanti saya masukkan atau saya kirimkan ke YouTube, nanti Anda lihat saja di situ ya, materi tentang desain penelitian. Di dalam materi desain penelitian ini ya, kita akan melihat beberapa jenis dari rancangan penelitian atau desain penelitian. Ya, jadi secara garis besar ya, desain penelitian itu adalah terdiri dari 4 bagian, yaitu desain sampel. Jadi ini terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Kemudian desain observasi, ya, ini berkaitan dengan kondisi pengamatan penelitian. Kemudian yang ketiga desain statistik, berkaitan dengan hal yang harus diamati dan bagaimana informasi serta data yang dikumpulkan akan dianalisis. Kemudian yang keempat adalah desain operasional, ini berkaitan dengan teknik, di mana prosedur yang ditentukan dalam desain sampel, desain observasi dan statistik itu dapat dilakukan. Nah, kemudian desain penelitian ini nanti digunakan dalam 3 penelitian, yaitu penelitian eksplorasif, jadi mengeksplorasi, kemudian penelitian deskriptif dan pengujian hipotesis. Ya. Nah, kita sudah membicarakan 3
jenis penelitian ini, yaitu eksploratif, deskriptif, dan pengujian hipotesis, ya, dengan ini ya, di beberapa materi yang lalu. Nah, jadi nanti coba dilihat ya tentang materi desain penelitian ini. Nah, kemudian yang untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat studi kasus. Jadi studi kasusnya tentang penelitian. Ya. Nah, Anda kan sudah punya kelompok ya. Jadi ini jadi tugas yang keempat, membuat penelitian apalah namanya ya. Tugas penelitian lah begitu ya. Nah, jadi dalam tugas penelitian ini nanti Anda buat penelitian secara bersama. Dipilih saja topiknya, misalnya jenis penelitian deskriptif, ya. Jadi membuktikan suatu rumusan masalah, ya. Atau misalnya penelitian untuk menguji sebuah hipotesis, ya. Nah, jadi buat nanti model model penelitian secara berkelompok ya. Nah, untuk datanya nanti Anda bisa pakai data misalnya data primer kah ya atau data sekunder. Ya, kalau data primer berarti Anda coba kumpulkan sesama Anda aja lah. Jadi buat mungkin pengumpulan survei menggunakan Google Form ya. Kemudian ambil beberapa sampel misalnya dari berapa ini jumlah siswa misalnya sekitar 70 ya, misalnya ambil sekitar 20 20 mahasiswa untuk jadikan sebagai data sampel. Atau misalnya menggunakan data sekunder. Nah, data sekunder berarti data yang sudah ada ya. Nah, dari mana dapat data sekunder? Bisa saja data sekunder diperoleh dari data yang ada di internet ya, atau data penelitian yang ada di jurnal penelitian, atau data penelitian yang ada di senior Anda ya. Jadi bisa dilihat di kampus ya, skripsi senior Anda ya. Jadi bisa diambil datanya ya untuk digunakan dalam tugas kita ini. Nah, kemudian metodenya nanti Anda tentukan sendiri. Ya, Anda diskusilah secara kelompok, mau metode apa yang mau dipakai. Dari pelajaran yang sudah kita yang sudah kita pelajari ya. Jadi ada penelitian yang menggunakan hipotesis ya. Itu sudah kita pelajari di materi yang kelima. Kemudian ada juga penelitian menggunakan teknik machine learning ya. Itu di materi yang ke-6 ya. Nah, nanti coba diskusikan saja ya topik Anda atau metodenya apa. Apakah mau pakai metode hipotesis penelitian menggunakan teknik statistik atau misalnya mau pakai metode machine learning misalnya. Nah, ambil yang mudah saja ya. Kemarin mungkin kalau Anda pakai contoh dari slide juga boleh. Jadi misalnya mau pakai regresi linear boleh, ya enggak masalah. Kemarin kan sudah ada tuh contohnya regresi linear. Atau mau pakai hipotesis penelitian yang teknik statistik yang ada di slide, nah, enggak ada masalah. Ya jadi boleh. Ya. Cuma sekarang kita mau nanti yang akan berbeda tentu adalah datanya ya. Data yang Anda ambil misalnya data sekunder yang sudah ada ya nanti diolah menggunakan metode regresi linear atau data sekunder yang sudah ada Anda olah menggunakan metode hipotesis penelitian ya. Nah, kemudian tentunya ya dalam meneliti Anda harus mempunyai referensi. Jadi nanti tuliskan referensinya. Kalau Anda ambil referensinya dari skripsi senior, tuliskan skripsi siapa, ya siapa penulisnya, apa judulnya, tahun kapan diterbitkan, ya. Atau misalnya Anda ambil dari jurnal penelitian misalnya, harus dituliskan siapa nama penelitinya, apa nama judul penelitiannya, dan kapan diterbitkan. Tolong diperhatikan, ya, penelitian yang dilakukan atau yang Anda jadikan referensi
itu minimal 10 tahun terakhir ya. Jadi jangan diambil yang lebih dari 10 tahun lah. Nah, kalau senior Anda ini tidak ada yang kurang dari 10 tahun. Mereka rata-rata yang ini ya, yang baru-baru skripsi ini kalau tak salah saya baru ada yang S1 itu tahun 2018, berarti masih baru semua ya. Nah, nanti kalau yang jurnal nih, kalau yang jurnal jangan sampai yang di 10 tahun terakhir. Jadi harus minimal yang 2011 lah ya, 10 tahun terakhir dari sekarang. Nah, kemudian nanti tentu referensinya sudah ada, kemudian hasil penelitiannya dan atau laporan penelitiannya itu Anda presentasikan dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi mulai dari apa latar belakangnya, kemudian rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, kemudian metode penelitiannya atau metodologi penelitiannya apa, lalu hasil dan pembahasan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan ya. Jadi Anda sudah buat ini model blok diagram dari laporan penelitian. Cuma bedanya tidak dibuat dalam bentuk dokumen laporan, tapi disajikan dalam bentuk presentasi laporan penelitian ya. Oke, jadi begitu untuk tugas yang keempat ya. Nah, nanti Anda presentasi di pertemuan berikutnya masing-masing kelompok ya. Kita usahakan selesai di satu kali pertemuan ya. Jadi kalau bisa selesai di satu kali pertemuan, kita manfaatkan nanti di hari Senin itu, kita mulai dari jam 10, kalau tak selesai sampai jam 12 ya kita lanjut ke jam 1-nya. Tapi kita usahakan selesai di satu kali pertemuan ya. Oke, itu rencana dari perkuliahan. Nah, saya beri Anda waktu 1 minggu untuk diskusi ya, mungkin karena ini pengalaman baru ya, bagaimana membuat penelitian ya, kemudian menyatukan pendapat dari masing-masing orang ya, itu juga butuh waktu untuk menyamakan persepsi ya. Kalau misalnya sendiri mungkin lebih cepat membuat laporan, membuat penelitian ini, tapi kalau yang bersama ini mungkin ada apalah namanya ya, ada dinamikanya dalam menyatukan persepsi antar satu orang dengan yang lain ya. Jadi saya kasih waktu seminggu. Jadi untuk minggu depan tanggal 26 ya. Nah, tanggal 26 Anda diskusi secara kelompok dulu ya. Jadi di situ sudah mulai nyusun presentasi laporan penelitiannya untuk tugasnya ini. Kemudian nanti di tanggal 3 kita baru presentasi. Ya, jadi presentasi masing-masing kelompok. Apa yang ditanya Sinik, maaf Pak, jaringan di sini kurang bagus, jadi saya belum mendapatkan inti dari tugasnya yang ingin dipresentasikan Pak. Terima kasih. Baik, saya coba ini, mungkin suara saya juga kurang bisa diterima. Oke, nah ini bisa dilihat ya. Jadi tugasnya melakukan studi kasus penelitian. Lalu dipresentasikan hasilnya
pada pertemuan 12 atau 13 secara kelompok ya. Jadi kita ambil satu sesi saja ya, dan kita optimalkan satu sesi ini seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, apa masalah penelitiannya? Masalah penelitiannya itu bisa dalam bentuk penelitian deskriptif atau penelitian ini ya, pengujian hipotesis. Ya, jadi bentuk jenis penelitiannya bisa dalam bentuk deskriptif atau pengujian hipotesis. Atau bisa juga nanti misalnya menggunakan jenis eksplorasif ya. Nah, datanya bisa data primer dan bisa data sekunder. Kalau datanya primer berarti Anda kumpulkan ya. Kumpulkan menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner. Nah, nanti siapa sampelnya? Sampelnya ya ini saja, mahasiswa saja, Anda saja. Jadi kalau misalnya kita punya di sini ada sekitar 70 orang, ya ambil misalnya sampelnya berapa lah ya, sesuai dengan teknik sampling yang sudah kita pelajari kemarin, mungkin 20-nya ya, 20 orang diambil sebagai sampel penelitian. Nah, ini nanti yang diminta untuk mengisi kuesionernya ya. Jadi bagaimana model pertanyaan ya nanti Anda rancang sendirilah dulu. Bagaimana model pertanyaannya. Ya, berapa jumlah pertanyaannya rancang saja sendiri dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan penjelasan ya bagaimana sebuah instrumen itu instrumen yang baik ya. Jadi instrumen yang baik itu sebenarnya sebelum diluncurkan atau dirilis kepada responden itu harus diuji dulu valid atau tidak gitu ya. Nah, tapi untuk yang tugas awal ini tak perlu. Nah, itu kalau datanya data primer. Tapi kalau datanya data sekunder, dari mana diambil ya? Pertama, data sekunder bisa diambil dari data yang ada di internet, atau data yang ada di jurnal penelitian, atau data dari penelitian senior Anda. Ya. Nah, kemudian setelah didapat, ya tentukan metode penelitiannya. Apakah metode penelitiannya berdasarkan hipotesis penelitian yang sudah kita pelajari di materi yang kelima ya, menggunakan teknik statistik, atau misalnya menggunakan metode machine learning yang sudah kita pelajari di materi yang keenam. Itu ada kemarin contohnya kita menggunakan teknik regresi misalnya ya. Nah, itu metodenya ya. Nah, kemudian setelah didapat metodenya, buat ininya hasil penelitiannya ya, hasil penelitiannya ya nanti Anda buat, kemudian nanti dituliskan dalam laporan yang disajikan dalam bentuk presentasi tugas ya, presentasi tugas yang keempat ini. Nah, nanti di dalam slide presentasi tugas ya itu harus ada pertama latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, lalu yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang keenam kesimpulan dari penelitian. Ya, nggak usah pakai saran ya, karena di sini kesimpulan sajalah. Ya, jadi 6 itu. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, kemudian yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metodologi penelitian, lalu yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang keenam kesimpulan. Nah, ini nanti yang Anda presentasikan di pertemuan berikutnya. Ya, dan ini kita usahakan dalam satu sesi ya. Jadi rancangan saya itu sekitar tanggal 3 Mei ya, kita mempresentasikan laporan dari tugas yang keempat ini. Oke, jadi kita usahakan satu sesi, jadi jam 10 sampai jam 12, mudah-mudahan bisa selesai. Tapi kalau tidak selesai, nanti kita lanjut dari jam 1 sampai jam 3 ya. Nah, cukup jelas, Nick? Iya Pak, jelas Pak. Oke, terima kasih. Nah, oke, jadi untuk hari ini ya, itu yang kita diskusikan ya.
Jadi kalau masih ada yang kurang jelas, nanti mungkin bisa ditanya di WA grup ya, tentang apakah itu tentang materi yang akan saya berikan pada hari ini, atau tentang tugas yang akan Anda kerjakan di pertemuan selanjutnya. Oh iya, sebelum terlupa, nanti untuk presentasi ya, jadi masing-masing orang itu harus mempresentasikan, jadi tidak boleh satu orang di dalam kelompoknya mempresentasikan. Jadi masing-masing harus berbicara. Ya diatur sajalah nanti ya secara berkelompok siapa yang siapa yang membuka, siapa yang yang membahas mengenai latar belakang, siapa yang membahas mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian siapa yang membahas tentang metodologi penelitian, dan siapa yang membahas hasil dan pembahasan, dan siapa yang membahas mengenai kesimpulan. Ya, nanti didiskusikan saja secara berkelompok. Masing-masing sudah harus dapat ininya, harus dapat giliran. Ya, jadi tidak boleh satu orang yang mendominasi, yang yang mempresentasikan sendiri. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya, absensi belum ya? Ya Pak, belum. Saya kirim dulu. Oke, untuk apa ya? Untuk UTS kemarin mungkin sudah dapat gambaran nilainya ya. Ini akan langsung diberikan ya. Hasil langsung ditampilkan di situ. Ada kemungkinan dicek ulang nggak, Pak? Enggak kayaknya. Kemarin kan sudah disampaikan juga bagaimana cara menjawabnya. Kalau misalnya karakter harus ditulis menggunakan huruf kapital semua. Kalau dia bilangannya tidak berkoma, maka tulis bilangan bulatnya. Kalau berkoma, gunakan tanda koma. Kemudian kalau misalnya presisinya ditetapkan 1 digit di belakang koma. Kalau misalnya 2 digit di belakang komanya sudah lebih dari atau sama dengan 5, maka digit pertama yang di belakang koma dibulatkan ke atas gitu. Kira-kira ada masalah apa ya? Nah, coba. Kayak yang jawaban di asosiatif kasual tuh, Pak. Kan Bapak tulisnya asosiatif aja gitu. Tapi ada yang nulis asosiatif casual gitu. Kalau, sebentar. Kasual atau kausal? Kausal, Pak. Mohon maaf, Pak. Kalau kausal beda sama asosiatif. Kausal kan sebab akibat. Nah, ini ada penyebabnya, ada akibatnya. Tapi kalau dia tulis asosiatif, misalnya, nah ini ada yang nulisnya asosiatifnya terlalu berlebih, jadi keliru jadinya nih. Nah, ini siapa nih ya? Jadi harusnya asosiatif S-nya 1, tertulis S-nya 2, jadi masalah juga nih. Harusnya mungkin nilainya apa ya? Nilainya
nilainya berkurang jadinya kan. Nah, kemudian kemarin saya juga sudah bilang bahwa tidak ada yang satu suku, apa misalnya dua suku kata gitu ya. Rasanya udah saya bilang kemarin tuh. Jadi jawaban terdiri dari bentuk karakter dan terdiri dari satu suku kata tanpa spasi. Jadi tidak ada yang dua suku kata. Jadi kalau misalnya Anda buat literatur review itu sudah dua suku kata jadinya. Literatur dan review gitu. Ini kemarin saya juga sudah ingatkan bahwa tolong dibaca peraturannya karena nanti apa ya, bisa jawaban yang benar bisa lebih salah karena Anda baca peraturan. Baik, baik untuk saya rasa hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk pertemuan di tanggal 26, Anda bertemu secara berkelompok ya, diskusi tentang tugas 4, kemudian buat laporannya mungkin di situ ya. Kemudian di tanggal 3 nanti kita presentasi tentang tugas 4 ini. Jadi kemungkinan setelah hari raya kita masih masuk ya. Jadi kita masuk nanti di hari raya untuk membahas 3 materi tersisa, yaitu penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, lalu etika penelitian, dan yang terakhir nanti Anda tugas yang kelima, Anda harus buat proposal penelitian. Jadi proposal penelitian ini kalau bisa ya, kalau bisa buat buatlah yang semaksimal mungkin. Jadi lepas Anda dari mata kuliah metode penelitian ini sudah bisa langsung masukkan proposal. Ya. Masukkan proposal, kalau diterima bisa seminar proposal di awal semester 7. Ya, kalau lancar Anda bisa ujian di akhir semester 7. Jadi Anda bisa selesai 7 semester. Ya. Ya, jadi yang saya bilang ini bukan bohong. Ya, jadi sudah ada satu senior Anda yang lulus 7 semester. Ya, jadi itu mahasiswa bimbingan saya, kebetulan saya bimbingnya. Ya. Jadi saya memotivasi, kalau bisa 7 semester, kenapa kamu harus 8 semester? Dia waktu itu ada pertimbangannya karena dia dapat beasiswa. Nanti kalau saya lulus 7 semester Pak, yang semester 8-nya saya tidak dapat beasiswa. Iya memang saya bilang. Tapi kalau kamu lulus 7 semester, kamu kan jadi punya nilai tambah saya bilang. Apa nilai tambahnya? Ya nanti kamu kalau pas kerja ditanya wawancara, salah satu yang kamu bisa banggakan, saya lulus 7 semester Pak ya. Dan nanti kalau ditanya apa prestasi yang membanggakan ketika kamu sedang kuliah, sampaikan bahwa saya lulus 7 semester dan belum ada, masih sedikit yang lulus 7 semester di prodi saya. Ya, jadi itu salah satu prestasi, jadi itu jadi nilai tambah. Nah, setelah itu dia pertimbangkan, masuk dengan mungkin dengan pemikirannya, akhirnya dia setuju itu. Jadi selesai dia di 7 semester. Dan alhamdulillah tidak lama setelah lulus langsung kerja. Ya.
Nah, jadi setelah angkatannya selesai, ya 4 tahun, dia sudah bekerja, kawannya baru wisuda. Ya yang angkatan dia ya, karena yang lulus 8 tahun, yang lulus 8 semester atau 4 tahun, dia sudah lulus 3,5 tahun. Ya. Dia wisuda di semester 7, wisuda baju merahnya di semester 8 alias nikah gitu. Nah, jadi ini ya, jadi semester 7 dia wisuda untuk sarjana ya. Kemudian di semester 8 dia wisuda menjadi suami. Nah, gitu. Jadi menurut saya cobalah buat nanti kalau bisa proposal itu sudah cukup bagus, jadi nanti waktu awal semester 7 Anda sudah bisa berikan kepada kepada program studi ya untuk menjadi proposal penelitian Anda. Nah, supaya nanti kalau awal semester 7 Anda sudah bisa seminar proposal, ya tidak tertutup kemungkinan bisa menyelesaikan di akhir semester 7 ya. Karena sesungguhnya penelitian itu bisa 2-3 bulan kalau serius ya, itu bisa diselesaikan. Oke, saya rasa ini ya bisa saya sampaikan ya. Kita bertemu lagi di 2 minggu yang akan datang. Nah, untuk yang untuk pertama tampil nanti tolong ini aja lah kita diskusikan di WA saja ya. Mungkin ada yang mau duluan ya. Jadi tidak perlu kita buat undian ya menggunakan lempar dadu ya. Jadi kalau ada yang mau jadi sukarelawan, saya kelompok kami aja lah duluan Pak ya. Nah, itu lebih bagus ya. Nah. Oke. Itu saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, kita tutup sesi pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.